Halo guys, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua tetap semangat karena kali ini Ogut mau coba review, singkat aja sih, film Doraemon Stand By Me 2. Nah, kalian semua pasti udah kenal dong sosoknya Doraemon. Nah, tanpa berbasa-basi lagi nih, daripada penasaran, langsung aja kita mulai reviewnya nih guys. Jadi, film ini nih diawali dari scene dimana Nobita yang sudah dewasa akan melangsungkan pernikahannya nih dengan Shizuka. Namun sepertinya Nobita cukup gelisah dan ada sesuatu yang dipikirkannya nih guys. Ya mungkin ya, mikirin buat lunasin gedung nikahnya kali ya guys. Nah kemudian scene berganti di kehidupan Nobita yang masih remaja nih, dimana dia curhat ke Doraemon bahwa karena dirinya sering dimarahin, dia merasa bahwa dirinya ini bukanlah anak kandung dari ibunya. Dan ternyata dia juga gak suka nih sama namanya sendiri guys. Nah kalian jangan sampai kayak gini ya, gara-gara sering dimarahin nyokap. Oke. Secara tidak sengaja, kemudian Nobita menemukan boneka kesayangannya ketika dia masih kecil nih, sehingga membuatnya teringat akan neneknya yang sudah tiada. Kemudian tiba-tiba saja Nobita menangis dan ingin bertemu dengan neneknya kembali. Akhirnya Doraemon pun mengantarkan Nobita ke masa lalunya ketika dia berumur 3 tahun dengan menggunakan mesin waktu. Tibalah mereka berdua di zaman Nobita masih bocah nih guys. Dan akhirnya Nobita remaja, ya atau parubaya ya, seneng banget nih karena dapat bertemu dan berbicara dengan neneknya kembali. Dan neneknya pun mempercayai bahwa dia adalah Nobita cucunya. Kemudian neneknya mengatakan kepada Nobita bahwa dia ingin sekali melihat pernikahannya Nobita nih guys, sebagai permintaan terakhirnya. Mendengar hal itu, Nobita pun berjanji akan membawa neneknya untuk melihatnya guys. Kemudian dengan alat televisi waktu, Nobita melihat hari pernikahannya si Nobita dewasa. Namun ternyata terjadi masalah di sana, dimana Nobita kagak datang nih guys ke tempat pernikahannya. Kacau deh ya. Kemudian hal tersebut membuat Nobita remaja dan Doraemon segera langsung pergi ke masa depan guys. Akhirnya tibalah mereka di masa depan nih, dan segera meluncur ke tempat pernikahan Nobita dan Shizuka. Dan ternyata betul, si Nobita dewasa belum juga datang saat itu. Karena WO atau Wedding Organizer mengatakan bahwa acara akan segera dimulai, hal tersebut membuat Doraemon berinisiatif untuk mengubah Nobita remaja menjadi Nobita dewasa. Dengan sangat gemeteran, dia terpaksa mencoba menjalani perannya nih sebagai pengantin pria, dengan ditemani oleh Doraemon yang berubah bentuk menjadi Mini. Dan akhirnya acara pemberkatan dan juga resepsi pernikahannya pun bisa dilaksanakan. Dalam pertengahan resepsi, Nobita diminta untuk memberikan kata sambutan kepada para tamu undangan nih. Namun Nobita yang kebingungan berpura-pura nih untuk mengambil catatan pidatonya yang ketinggalan dan lari keluar dari ruangan. Akhirnya Nobita pun menyerah dan segera pergi untuk mencari Nobita dewasa. Namun karena Doraemon lupa membawa alat pelacaknya, mereka terpaksa harus kembali ke dunia mereka untuk mengambilnya. Namun sayangnya, mereka tidak menemukan mesin waktu mereka untuk kembali pulang. Dan Doraemon pun berubah menjadi mode panik nih. Dan ternyata yang menggunakannya adalah Nobita dewasa, dikarenakan mobilnya terparkir di tempat yang sama dengan mereka. Ketika mereka berdua sudah hampir putus asa, Doraemon tiba-tiba saja teringat pada alatnya nih, yang bernama mesin waktu jiwa, di mana alat tersebut berfungsi untuk menyerap jiwanya Nobita saat ini dan mengirimnya ke Nobita yang lain di zaman berbeda. Nah akhirnya Nobita tidak sadarkan diri dan jiwanya terbang ke masa lalu
dan kemudian masuk ke dalam Nobita lain nih. Kemudian tibalah Nobita dari masa lalu dan jiwanya pun dikembalikan ke Nobita semula. Setelah itu Nobita dikembalikan ke rumahnya kembali dan Doraemon pun juga tidak lupa mengambil alatnya untuk mencari Nobita dewasa yang ternyata berada di zaman yang sama saat itu. Dan akhirnya mereka berdua pun berhasil menemukannya. Nobita dewasa kemudian mengakui bahwa dirinya melarikan diri dari pernikahannya karena merasa tidak layak untuk Shizuka yang selalu menerimanya meskipun dirinya tidak berguna, sehingga dia takut tidak bisa membahagiakan Shizuka nih. Ya alasannya klasik banget sih ya. Ya bilang aja secara nggak langsung dia terlalu sempurna buat gue gitu ya. Dan kemudian Nobita dewasa menyalahkan Nobita remaja yang menyebabkan dirinya saat ini menjadi tidak percaya diri. Dan dia berharap dapat memperbaiki masa lalunya nih. Kemudian Doraemon berinisiatif menggunakan alat tali penukar jiwa agar Nobita dapat bertukar tubuh. Kemudian setelah bertukar tubuh, Nobita dewasa dalam tubuh Nobita remaja sangat gembira dan menikmatinya. Sedangkan Nobita dalam tubuh yang dewasa nih bersama Doraemon pulang kembali ke rumahnya dan bertemu dengan seseorang dari departemen store masa depan nih yang ingin mengambil barang sampel miliknya, dimana dia mengatakan bahwa alat tali penukar jiwa terdapat masalah dan kerusakan nih. Nah, dimana ketika pertukaran tubuh yang dilakukan sudah melewati batas waktu yaitu 1 jam, maka ingatan mereka berdua akan hilang selamanya nih. Mendengar hal tersebut, mereka berdua menjadi panik dan bergegas pergi mencari Nobita yang dewasa. Di sisi lain, Nobita dewasa dalam tubuh remajanya malah mencari gara-gara dengan 3 orang dewasa. Ya, kita sebut saja mereka adalah Abang Jago. Namun ketika diminta uang ganti rugi nih sama si Bang Jago, kemudian Nobita kabur dengan menggunakan sepeda motor. Namun 3 Abang Jago tadi berhasil menyusulnya. Nah, ketika si abang ingin memukul si Nobita, tiba-tiba muncullah Shizuka untuk menolong si Nobita. Sehingga 3 Abang Jago mencoba untuk mengganggunya. Namun Nobita yang tidak terima hal itu kemudian menghajar si Abang Jago. Dan tidak lama kemudian muncullah Giant dan Suneo yang remaja datang untuk menolong Nobita nih. Dan akhirnya mereka 3 on 3. Bukannya main basket sih, tapi malah berantem guys. Dan ketiga Abang Jago tadi akhirnya bisa dikalahkan dan kemudian pergi. Nah, berarti mereka belum bisa disebut Abang Jago nih karena kalah sama anak-anak guys. Setelah perkelahian itu usai, tiba-tiba saja Nobita pingsan dan tidak sadarkan diri nih. Mungkin karena batas waktunya sudah lewat ya. Dan membuat Shizuka, Giant serta Suneo menjadi mode panik nih. Nah, di sisi lain, Nobita dewasa pun juga sudah hilang kesadaran. Kemudian pingsan dan terjatuh nih. Dan Doraemon berinisiatif menggunakan alatnya, yaitu pintu kemana saja. Dan akhirnya Doraemon berhasil menemukan Nobita dewasa dalam tubuh remajanya yang sudah pingsan juga. Doraemon langsung segera memasangkan tali penukar jiwa ke tangan mereka. Namun alat itu tidak berfungsi kembali nih. Akhirnya Doraemon pun menjadi sedih karena dirinya tidak mau dilupakan oleh Nobita. Tiba-tiba saja Nobita teringat akan Doraemon dalam bayangannya. Dan kemudian alat tersebut berfungsi kembali dan mengantarkan ingatan mereka berdua ke Nobita masing-masing nih. Dan akhirnya Nobita pun terbangun ke dalam diri mereka kembali.
Sehabis mendengar perkataan Shizuka, membuat si Nobita dewasa langsung ingin pulang kembali bertemu dengan Shizukanya. Namun sebelum balik ke masa depan, mereka ingin kembali ke masa saat Nobita dilahirkan dan ingin mengetahui alasan orang tuanya memberikan nama Nobita nih. Sesudah mendengarnya, akhirnya mereka sadar bahwa orang tuanya benar-benar memikirkan nama yang terbaik buat Nobita. Kemudian mereka segera cus balik ke masa depan nih. Akhirnya mereka pun berpisah karena Nobita remaja dan Doraemon masih ada janji nih yang harus ditepati. Akhirnya Nobita dewasa memasuki ruangan pesta kembali dan bertemu dengan Shizukanya nih. Nobita pun kemudian menyampaikan kata sambutannya kepada para tamu undangan. Dan Nobita mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan neneknya atas kasih sayang yang telah mereka berikan. Selain itu, Nobita pun mengajak Shizuka untuk mengikuti jejak orang tua mereka berdua nih. Keren banget dah kata sambutannya. Kemudian Nobita dewasa melihat neneknya yang dibawa oleh Nobita dan Doraemon dari masa lalu nih. Dan neneknya terharu bahagia bisa melihat Nobita menikah dengan Shizuka. Akhirnya acara pernikahan Nobita dan Shizuka pun dapat berakhir dengan bahagia guys. Setelah mengantarkan neneknya pulang, sebelum berpisah, neneknya meyakinkan kepada Nobita bahwa di balik dirinya yang cengeng, sesungguhnya Nobita adalah anak yang baik dan memiliki kelebihan yang tidak bisa dia lihat sendiri nih. Namun kelebihan itulah yang dilihat oleh Shizuka ketika memilih Nobita sebagai pasangan hidupnya guys. Oke guys, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Dan menurut Ogut ada dua yang bisa Ogut simpulkan. Yang pertama adalah film ini nih ngajarin kepada kita sebagai anak ya terutama untuk tetap bersyukur dengan keluarga yang kita miliki saat ini. Terutama kedua orang tua kita. Karena meskipun mereka terlihatnya galak, namun sebenarnya mereka sangat menyayangi kita loh guys. Dan yang kedua, untuk diterima oleh orang lain, kita hanya perlu menjadi diri kita sendiri apa adanya. Karena percayalah, di balik kekurangan kita pastinya ada kelebihan dan kebaikan yang meskipun hanya kecil, namun tetap saja diperhitungkan oleh orang lain guys. Oke, sekian review film dari Doraemon Stand By Me 2 nih. Kalau ada kesalahan tolong dimaafkan ya guys. Dan kalau teman-teman punya saran atau pendapat lain, silahkan langsung komen aja di bawah nih. Akhir kata, sebelum berpisah, Ogut cuma mengucapin tetap jaga kesehatan kalian dan tetap semangat. Dan sampai jumpa lagi di video-video Ogut berikutnya. Terima kasih banyak dan bye-bye.